Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perbedaan mazhab 4 imam besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat hukum fikih. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dahulu. Yang pertama saya sendiri, Diki Wahyu Ramadan dengan NPM 202000324. Yang kedua Banis Ado Fatamuri dengan NPM 202000351. Yang ketiga Rohman Nur Kholis dengan NPM 202000339. Yang keempat Segara Sakti Yohana Putra dengan NPM 202000305. Yang pertama, Imam Hanafi. Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit ibn Dzudha Al-Taimi atau yang sering disebut dengan Abu Hanifah. Beliau merupakan keturunan dari Persia pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Beliau dilahirkan di kota Kufah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Baghdad. Saat Imam Hanafi dilahirkan, Islam di bawah kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abu Malik bin Marwan, raja kelima di masa Bani Umayyah. Di zaman Umayyah, Imam Hanafi hidup selama 52 tahun dan di zaman Abbasiyah hidup selama 18 tahun. Beliau telah melakukan ibadah haji sebanyak 55 kali selama hidupnya. Ayahnya berasal dari bangsa Persia dan sebelum Imam Hanafi dilahirkan, ayahnya pindah ke Kufah atas anjuran Al-Syabi. Abu Hanifah menjadi seorang pedagang pada awalnya. Setelah itu beliau berganti menjadi seorang pengembang ilmu. Beliau merupakan generasi ketiga setelah Rasulullah SAW. Semenjak tahun 120 Hijriah, Abu Hanifah mulai menjadi seorang guru. Abu Hanifah berdagang ke Mekah pada tahun 130 Hijriah dan semenjak itu beliau mulai menetap di sana selama 6 tahun. Abu Hanifah mengadakan musyawarah atau diskusi bersama para ulama terkemuka pada saat itu. Beliau juga bertemu dengan ulama hadis sehingga mereka dapat bertukar pikiran. Karena Imam Abu Hanifah seorang pedagang, maka beliau banyak bergaul dengan masyarakat ramai. Sehingga Abu Hanifah sangat pandai mempergunakan istihsan yang dipakai di saat tak dapat digunakannya qiyas dan urf. Beliau langsung menghubungi masyarakat dan mempelajari muamalah mereka. Seorang ahli fikih yang cukup besar dan memiliki pengaruh yang luas dalam pemikiran hukum-hukum Islam. Yang kedua, Imam Maliki. Pada tahun setelah Imam Hanafi, lahirlah imam kedua dari 4 imam Islam, yaitu Imam Maliki. Imam Maliki terdidik di kota Madinah. Sejak kecil beliau terkenal sebagai guru dan ulama untuk mempelajari Islam. Imam Malik belajar banyak berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, fatwa dari para sahabat-sahabat, al-rad, al-ahlil, ahwa, fatwa, dan ilmu fikih ahli ra'yu. Imam Maliki juga semenjak kecil sudah hafal Al-Quran. Saat menuntut ilmu, beliau memiliki guru banyak. Pernah belajar dengan syekh dari golongan tabi'in dan lagi dari tabi'in. Guru beliau yang terkenal yaitu Muhammad bin Yahya Al-Anshari, Rabi'ah bin Abdul Rahman Fukhru Nafi, Abu Rahdim Nafi bin Abu Al-Rahman. 3 Imam Syafi'i, termasuk golongan suku Quraisy pendiri mazhab Syafi'i ini. Beliau kehilangan ayahnya sewaktu masih kecil dan dibesarkan ibunya dalam kemiskinan. Beliau menghafalkan kitab suci Al-Quran di Makkah. Beliau belajar hadis dan fikih dengan Muslim Abu Khalid Az-Zanjanji dan Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i hafal Al-Muwatta di usia 13 tahun. Saat umur 20 tahun, beliau menemui Imam Maliki bin Anas di Madinah dan mempelajari Al-Muwatta di bawah bimbingan Imam Maliki sendiri. Dan ini sangat dihargai oleh Imam Maliki sebagai seorang guru beliau. Imam Syafi'i tinggal dengan gurunya sampai akhir hayat Imam Maliki pada tahun 795 Masehi. Imam Syafi'i tidak pernah berpikir untuk membuat sebuah mazhab hukum atau pendapat-pendapat pribadi khusus yang terpisah dari pendapatnya Imam Maliki.
Gagasan untuk membuat mazhab fikih sendiri baru muncul setelah beliau meninggalkan kota Baghdad pada kunjungannya yang pertama, yaitu pada tahun 184 Hijriah. Sebelum itu beliau dianggap sebagai pengikut Imam Maliki. Imam Syafi'i sibuk berdakwah, mengarang di Mesir dan menyebarkan ilmu di akhir hidupnya. Terkena penyakit wasir, akan tetapi kecintaan beliau terhadap ilmu tidak menghiraukan penyakitnya tersebut dan tetap melakukan dan menyebarkan ilmu sampai beliau wafat di akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah. Imam Ahmad. Mulai dari kecil Imam Ahmad sudah dikenal sebagai seorang yang sangat mencintai ilmu. Beliau belajar ilmu keislaman dengan ulama yang ada di Baghdad, seperti ilmu Al-Quran, bahasa Arab, hadis, dan sebagainya. Kemauan untuk mencari ilmu dan menghimpun hadis membuat beliau untuk mengembara mencari ilmu ke pusat-pusat ilmu Islam seperti Hijaz, Basrah, Makkah, Yaman, dan Kufah. Sampai-sampai beliau pergi ke Basrah dan Hijaz sebanyak 5 kali. Beliau berjumpa dengan beberapa ulama besar serta mengembara seperti Ali ibn Mujahid, Abdul Ar-Razzaq, Ibnu Humam, Jarir ibnu Abdul Al-Hamid, Abu Yusuf Yakub, Ibnu Ibrahim Al-Ansari, Sufyan ibnu Uyainah, Imam Syafi'i, dan lain-lain. Setelah bertemu dengan Imam Syafi'i, beliau bisa mempelajari usul fikih, nasih, dan mansukh, serta kesahihan hadis. Sebab perbedaan imam mazhab dalam menentukan hukum fikih. Dalam buku Mahmud Ismail Muhammad Mishal, yaitu Atsar al-Khilaf al-Fiqhi fi al-Qawaid al-Muqtalil fiha, yang menjelaskan bahwa terdapat 4 penyebab terjadinya perbedaan di kalangan ahli fikih. Pertama, dalam penggunaan kaidah usuliyah dan penggunaan sumber istinbat yang berbeda. Pada aspek kebahasaan dalam pemahaman nas merupakan suatu perbedaan yang mencolok. Istijah yang berbeda mengenai ilmu hadis. Perbedaan dalam metode kompromi hadis atau al-jam'u dan pentarjihan dengan cara zahir yang maknanya bertentangan. Perbedaan pendapat dalam fikih dapat terjadi karena 8 sebab menurut pendapat Mustafa Said Al-Qin, yaitu 1. Berbeda pada qiraah ayat. 2. Tidak menemukan hadis. 3. Ragu mengenai kekuatan hadis. 4. Dalam pemahaman nas tafsir berbeda. 5. Humumin atau istiwa pada lafaznya. 6. Adanya perbedaan dalil. 7. Tidak ditemukannya nas pada suatu masalah. 8. Terdapat perbedaan pada kaidah usuliyah. Sebab-sebab khusus perbedaan imam mazhab mengenai sunnah Rasul antara lain: A. Penerimaan hadis yang berbeda. B. Berbeda dalam penilaian periwayatan hadis. C. Berbeda tentang kedudukan kepribadian Rasulullah. Bertentangannya atau perbedaan itu tidak samanya penilaian hukum pada suatu objek. Saat perbedaan ini dihubungkan dengan konteks mazhab suatu hukum Islam, artinya bertentangannya suatu penilaian terhadap hukum pada suatu objek oleh tiap-tiap ulama mazhab. Fikih tidak bisa lepas dari sumbernya dan menjadi hasil ijtihad para ulama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Secara otomatis akan terdapat berbagai macam hasil dari ijtihad tersebut. Terlihatnya jati diri para ulama dalam menghadapi fenomena yang ada dengan sikap toleran, sportif, dan tetap konsisten dalam memegang firman Allah saat terjadi perselisihan. Penetapan hukum fikih atau hukum Islam tidak hanya dilihat untuk mengukur kebenaran ortodoksi, tapi juga harus bisa diartikan sebagai alat untuk membaca kenyataan sosial yang ada. Selanjutnya, untuk digunakan dalam mengambil keputusan, tindakan, dan sikap tertentu atas realitas sosial yang ada, hingga menjadikan hukum fikih mempunyai 2 standar. Pertama, dijadikan alat ukur kenyataan sosial dengan pemikiran syariat yang berakhir dengan hukum haram atau halal, tidak boleh dan boleh. Berikut adalah beberapa hukum fikih. A. Hukum toharoh atau bersuci. Suci atau bersih adalah pengertian toharoh menurut bahasa. Pengertian istilah adalah bersih dari najis, kotoran, dan hadas. Terdapat 2 bagian dari toharoh, yaitu khusus yang berhubungan dengan badan, dan bersuci dari najis yang berkaitan dengan masalah badan, pakaian, dan tempat. Jika bersuci dari hadas, maka tidak bisa lepas dari 2 unsur yang bisa mensucikan, yaitu air dan tanah. Jenis-jenis air ada 3, yaitu 1. Air suci mensucikan, yaitu air yang mutlak atau murni. Air yang berasal dari bumi atau air yang jatuh dari langit disebut air mutlak. Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 48 dan surat
Al-Anfal ayat 11. 2. Air suci tidak mensucikan. Air ini tidak sah atau tidak boleh digunakan untuk bersuci dan menghilangkan najis. Tetapi air ini boleh digunakan untuk diminum atau digunakan untuk memasak. Terkecuali hukum dari ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa air tersebut sah untuk digunakan menghilangkan najis. Air mustakmal juga termasuk air suci tapi tidak mensucikan. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas disebut air mustakmal. Syarat tersebut berlaku apabila airnya sedikit. Lain halnya jika airnya banyak. Air banyak tidak termasuk sebagai air mustakmal. 3. Air yang bernajis, yaitu air yang jumlahnya sedikit ketika telah tercampur dengan najis. Sedangkan apabila airnya banyak tapi najis tersebut telah mengubah salah satu di antara 3 sifat air, yaitu warna, rasa, dan baunya, maka tetap dihukumi najis. Ukuran banyaknya air yaitu lebih dari 2 kulah. Adapun jika airnya banyak melebihi 2 kulah, air bias menjadi najis jika telah bercampur dengan najis dan telah berubah 3 sifat air tersebut. Air adalah alat yang sangat penting untuk dipakai bersuci, maka terdapat penjelasan tentang jenis-jenis air yang dianggap bisa digunakan dalam bersuci, yaitu air hujan, air asin atau air laut, air sumur, air es, air sungai, air sumber, air embun. Alat yang digunakan untuk bersuci yaitu bahan yang bisa dipakai untuk melakukan bersuci seperti air, tanah, dan batu. Bersuci dari hadis yang khusus berkaitan dengan badan yaitu toharoh, dari hadis yang khusus berkaitan dengan badan seperti wudhu dan mandi besar atau junub. Toharoh dapat dilakukan dengan menggunakan tanah atau debu atau sering disebut dengan tayamum. Tayamum ini dapat dilakukan di saat tidak ada air atau sedang sakit. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ukuran air yang banyak adalah air dalam wadah yang berukuran lebih dari 110 hasta panjang dan lebar. Jika seorang menyiduknya, maka tanah dasar bejana tersebut tidak terlihat. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa air tidak bisa menjadi bernajis baik sedikit maupun banyak kecuali telah berubah salah satu sifatnya dengan berpijak pada hadis terdahulu. Wudhu merupakan qaul ashar, adalah nama bagi suatu pekerjaan yang mencakup fardu dan sunnah. Fardu wudhu menurut Imam Hanafi ada 4. 1. Membasuh wajah. 2. Kedua tangan dibasuh sampai ke siku. 3. Membasuh seperempat kepala. 4. Kedua kaki dibasuh sampai ke mata kaki. Fardu wudhu menurut Imam Malik ada 7. Yang pertama niat membasuh wajah, kedua tangan dibasuh sampai siku-siku, semua kepala diusap, kedua kaki dibasuh sampai ke mata kaki, dilakukan secara berurutan dan tidak terputus-putus. Semua anggota wudhu digosok. Fardu wudhu menurut Imam Syafi'i ada 6. Yang pertama niat membasuh wajah, kedua tangan dibasuh, sebagian kepala dibasuh, kedua kaki dibasuh, berurutan saat berwudu seperti apa yang telah ditetapkan dalam rukun dan bilangan wudu. Niat menurut mazhab Syafi'i merupakan fardunya wudu yang harus dilakukan. Wudu tanpa niat tidak sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, niat dalam wudu bukan suatu yang menjadikan sahnya wudu, akan tetapi hanya sebatas kesempurnaan dalam berwudu. Menurut Imam Hanafi, perkara yang bisa menghilangkan atau membatalkan wudhu ada 7. 1. Keluarnya segala sesuatu dari dubur atau bubur termasuk air mani. 2. Tidak sadarkan diri atau hilangnya akal. 3. Tidur kecuali menempelnya kedua pantat ke lantai. 4. Tertawa yang berlebihan sampai menimbulkan suara dan gerakan, bisa sedang melakukan sholat bagi yang balik dan orang sekitarnya mendengar. 5. Bertemunya kulit perempuan dengan kulit laki-laki tanpa ada penghalang. 6. Mengalirnya najis di badan seperti adanya darah atau nanah. 7. Muntah yang banyak dan jika sedikit tidak membatalkan. Menurut Imam Maliki, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 7. 1. Keluarnya sesuatu dari dubur. 2.
2. Tidur yang nyenyak. 3. Hilangnya akal. 4. Murtad. 5. Tidak yakin jika sedang punya hadas. 6. Memegang kubul atau zakar menggunakan telapak tangan. 7. Menyentuh orang yang sudah balik dengan sengaja. Menurut pendapat Syafi'i, perkara yang dapat menjadikan batalnya wudhu ada 5. 1. Keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul, baik yang keluar sesuatu yang sering terjadi atau yang sering dikeluarkan apapun yang jarang terjadi, seperti batu kecil, darah, cacing, belatung, terkecuali air mani. 2. Tidur, tapi tidak termasuk tidur yang kedua pantatnya menempel ke alasnya. 3. Tidak sadarkan diri atau yang disebut hilang akal, baik dikarenakan minum yang memabukkan, dikarenakan sakit seperti kesurupan, gila, sihir, ayan, memakan obat yang dapat menghilangkan akal. 4. Bersentuhan dengan perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. 5. Dengan telapak tangan memegang kemaluan manusia, meskipun kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Menurut Imam Ahmad, perkara yang membatalkan wudhu ada 5. 1. Keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul, tapi tidak termasuk air mani. 2. Tidak sadarkan diri, baik karena mabuk, gila, ayan. 3. Tidur, kecuali tidur menempelnya kedua pantat ke lantai. 4. Bertemunya kulit perempuan dengan kulit laki-laki yang bukan muhrim. 5. Memegang fajrinya manusia. Kesimpulan, perbedaan mazhab yang terjadi dari keempat imam, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terjadi karena perbedaan latar belakang, zaman, riwayat hidup atau biografi dari masing-masing mazhab. Mereka memiliki sifat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, membela terhadap kitab dan sunnah, mempunyai keberanian dan menegakkan kebenaran. Sebab terjadinya perbedaan di kalangan fuqaha, yaitu adanya perbedaan atau pertentangan dalam penggunaan kaidah atau inti pokok usuniyah dan dalam menggunakan sumber istinabah lainnya dalam memahami suatu nas dari aspek kebahasan tajri, perbedaan yang mencolok. Dalam ilmu hadis terhadap perbedaan di ihtijatnya al-ja'mu dan al-tarjih. Terdapat perbedaan dan pertentangan maknanya secara zahir.